Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden. Ya, namun masih banyak kesalahan ketik dalam undang-undang ini. Sah, Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku. Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Salinannya pun sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui juru bicaranya, Presiden kembali meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Walau sudah efektif berlaku, nyatanya masih banyak kesalahan di dalam salinan naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kejanggalan dalam pasal 6 bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tertulis pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal dalam pasal 5 tidak terdapat huruf A maupun ayat 1. Selain itu ada juga kalimat di pasal 40 yang dibahas oleh warganet ketika tidak jelas definisi yang dimaksud. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang aksi protes dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar ini dirilis sebanyak 1.187 halaman. Jumlah ini sama dengan versi terakhir yang beredar sebelumnya disahkan oleh Presiden. Sebelumnya jumlah halaman berubah-ubah dari 1.052 hingga 1.035 hingga 825 halaman sebelum berubah menjadi 1.187 halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas langkah-langkah Serikat Buruh mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi sudah bergabung bersama kami Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Dan saat ini kami masih terus berusaha menghubungi perwakilan pemerintah untuk mengklarifikasi terkait adanya kesalahan ketik dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin sempat terhubung dengan kami namun kini belum kembali merespon. Kita akan berdialog bersama Ibu Nining terlebih dahulu. Ibu Nining, dengan ditandatanganinya undang-undang ini oleh Presiden artinya sudah resmi berlaku. Apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh KASBI? Apakah juga akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Baik, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua Umum Konfederasi KASBI sekaligus juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat mengambil satu sikap tegas terhadap undang-undang yang ditandatangani ini adalah undang-undang proses legislasi yang serampangan yang akhirnya melahirkan satu undang-undang yang cacat formil gitu ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak dari awal dan kemudian sampai sebelum ditandatangani sampai hari ini adalah kita masih memberikan kritikan yang cukup tegas dan terhadap pemerintah yang ingin melahirkan satu regulasi yang berkaitan dengan berbagai macam kepentingan masyarakat yang akhirnya kita melihat bahwa apa yang kita duga selama ini melahirkan regulasi yang ugal-ugalan, yang serampangan dan kemudian tergesa-gesa terbukti gitu ya ketika sudah ditandatangani undang-undang yang akhirnya sangat diragukan oleh rakyat tentang persoalan reputasi pemerintah dan wakil-wakil rakyat dalam melahirkan satu regulasi. Tadi sudah disebutkan salah satu contoh gitu ya di awal-awal di pasal 5 dan 6 yang akhirnya tidak saling berkaitan dan kemudian ini menunjukkan bukan hanya persoalan salah ketik tapi memang undang-undangnya dibuat sejak dari awal tergesa-gesa dan kemudian tidak mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan publik.
Kalau untuk Kasbi sendiri, ini sebenarnya kan proses Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dari 1 tahun sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Kasbi dalam 1 tahun terakhir ini? Ya, kita mendatangi langsung baik pihak pemerintah maupun wakil-wakil rakyat gitu ya, termasuk pihak istana beberapa kali kita datangi walaupun akhirnya tidak pernah bertemu dengan rakyat gitu, itu yang terjadi. Nah, terus kemudian undang-undang yang cacat formil, kemudian kita dipaksakan untuk bagaimana masuk dalam jalur hukum formil, yaitu judicial review. Kami menegaskan bahwa kami tidak kami tidak melakukan judicial review, tapi kami mendesak kepada pemerintah hari ini membatalkan undang-undang yang memang serampangan, dan kemudian kita mendesak agar mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Kalau kita bicara tentang persoalan cacat prosedur, cacat formil, tentu kita meyakini banyak substansi yang kemudian akhirnya juga menghilangkan konsepsi dasar tentang bagaimana ajas perlindungan, kesejahteraan, demokrasi, dan kesetaraan. Baik, jadi Kasbi tidak akan mengajukan judicial review, namun menuntut agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang ini. Bu Nini, tadi Anda menilai salah ketik di Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu bukti bahwa undang-undang ini dibuat dengan tergesa-gesa, begitu? Iya, tentu sejak dari awal kan kita memberikan masukan, baik melalui secara langsung, secara tertulis, melalui opini di berbagai macam media, agar penuh dengan kehati-hatian bagaimana melibatkan partisipasi publik, bagaimana ruang demokrasi rakyat, bagaimana regulasi yang dilahirkan itu adalah betul-betul memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada adalah undang-undang ini terkesan betul hanya mengedepankan kepentingan investasi, mendewakan investasi, tapi prakteknya juga tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Itu dikeluarkan oleh data BKPM sendiri sejak 2003 sampai 2019, terjadi peningkatan investasi di dalam negeri, tetapi tidak ada hal yang positif terjadi, yaitu tentang pencipta lapangan pekerja. Saya meyakini tidak menjamin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru membuka lapangan pekerja. Nah, justru yang ada adalah bagaimana semakin mendegradasikan hak-hak rakyat, baik di buruh, di petani, masyarakat sektor lain. Apalagi saya baru dapat pagi tadi dan baca undang-undangnya, selain di tahap awal saja sudah ada masalah. Nah, terus kemudian saya mencoba membaca di bab ketenagakerjaan, dan itu banyak gitu ya di pasal, dan dia masih ada pasalnya, tapi ayat-ayat yang krusial, yang penting untuk bagaimana memberikan perlindungan dan kemudian menjadi ruang perjuangan kaum buruh selama ini justru dihilangkan, kan gitu. Maka patutnya undang-undang ini adalah undang-undang rusak, bukan undang-undang cipta kerja sebenarnya. Bu Nining, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara mengatakan kekeliruan teknis administratif ini tidak mempengaruhi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama saya mau menyatakan gini, proses legislasinya ini kan sebenarnya sangat serampangan dari awal. Maka kita katakan ini cacat formil. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang persoalan substansinya. Bayangkan wakil rakyat dan pemerintah gitu ya, membuat satu regulasi dengan 79 undang-undang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia harus dipercepat dengan atas nama kepentingan investasi dan ekonomi. Pada prakteknya, saya meyakini ketika pembuatan undang-undang ada tim yang disiapkan, mulai dari tim ahli bahasa, ahli kemudian hukum gitu ya, itu ahli lingkungan. Tapi apakah ia membuat satu regulasi yang kemudian sangat kemudian tidak realistis dan kemudian reputasinya akhirnya sangat diragukan oleh rakyat. Ini menunjukkan ada hal yang ketidakberesan dalam melahirkan satu regulasi. Baik, kita harapkan aspirasi dari teman-teman buruh ini bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih Ibu Nining Elitos sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.